Halo Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTTH Ranah Dewa? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, di medan perang kekacauan, Xiaoyan menghadapi kembali Fusing, musuh lamanya yang kini jauh lebih kuat. Meski Fusing memiliki kekuatan pedang dan ki yang dahsyat, Xiaoyan berhasil menang dengan kombinasi teknik ruang dan serangan jiwa yang menarget langsung sumber jiwa lawan. Kemenangannya meningkatkan ki kekacauan dari 4 menjadi 7. Setelah kembali ke platform, Xiaoyan memahami aturan. Jumlah ki kekacauan mencerminkan kekuatan dan peringkat, tetapi bukan aturan mutlak kemenangan. Dia memilih menantang lawan dengan ki kekacauan secara 7 daripada jalan aman, karena tujuannya adalah menembus batas diri dan meningkatkan peringkat secepat mungkin di antara para ahli 10.000 Buddha. Xiaoyan telah memahami makna sejati dari pertempuran Dewa Kekacauan. Namun pada saat yang sama dia juga sangat penasaran dengan kemunculan Fusing. Apakah ada kaitan tertentu antara sosok ini dan Fusing dari Istana Tianren? Karena tidak mungkin berkomunikasi, maka dalam pertempuran Dewa Kekacauan hanya ada pertarungan yang murni dan ekstrim. Pertempuran ini pun belum berakhir. Tanpa ragu, Xiaoyan kembali memilih sosok bayangan gelap yang juga melayang dengan 7 leki kekacauan seperti dirinya. Sosok Xiaoyan sekali lagi muncul di medan perang kekacauan. Kali ini tidak lagi mengenali lawan yang muncul, namun auranya tidak lebih kuat, bahkan tampak lebih lemah dibanding Fusi sebelumnya. Tak lama kemudian, tanpa kejutan apapun, kemenangan seakan berpijak pada tangga tak kasat mata. Ki kekacauan milik Xiaoyan mulai dari 7 helai bertambah seperti bola salju yang menggelinding. 14 helai, 28 helai, 56 helai. Dalam setiap pertempuran, Xiaoyan selalu memilih batas tertinggi yang mampu ia tantang, sehingga jumlah ki kekacauannya berlipat ganda, jauh lebih efisien dibanding akumulasi bertahap. Ki kekacauan melayang di atas kepalanya. Seiring jumlahnya meningkat, dia tampak seperti segumpal nyala putih yang membara. Kali ini Xiaoyan kembali memilih cap hitam dengan 56 helai ki kekacauan. Jika ia mampu mengalahkannya, maka ki kekacauannya akan mencapai 112 helai. Mengenai peringkat yang pernah disebut Huacan, saat ini Xiaoyan masih belum mengetahuinya. Mungkin karena jumlah ki kekacauan yang dia miliki belum cukup untuk masuk peringkat tersebut. Tatapan Xiaoyan tegas dan berwibawa. Dalam hatinya dia tak berani lengah sedikit pun. 3 pertempuran berturut-turut memang tidak terlalu sulit, namun jelas juga tidak mudah. Hanya karena dia memiliki begitu banyak teknik dan cara, dia mampu terus menembus rintangan. Namun keberuntungan tidak akan selalu berpihak. Lawan-lawan yang dihadapi sebelumnya mungkin maju secara stabil hingga akhirnya bertemu Xiaoyan, lalu kalah dan kehilangan seluruh ki kekacauan mereka. Tetapi cara seperti ini tanpa pengecualian pasti akan bertemu lawan yang kuat. Seperti saat ini, dalam pandangan Xiaoyan, medan perang kekacauan seolah tersusun dari kehampaan itu sendiri. Kali ini dia memasuki area dengan 52 helai ki kekacauan. Lawan yang dia temui benar-benar berbeda dari sebelumnya. Auranya dahsyat, samar-samar membuat Xiaoyan merasakan ancaman. Begitu pertempuran dimulai, Xiaoyan tidak ragu sedikit pun. Dia telah menguasai tempo. Maka saat tubuhnya bisa bergerak, petir ekstrim berkilat di bawah telapak kakinya. Sementara api bergulung di tangannya. Senjata penguasa suan berat yang telah menemaninya bertahun-tahun kembali digenggam dengan gagah. Sabda ilahi, hancurkan. Teknik bertarung ini sudah lama tidak dia gunakan. Pertama, karena tingkat tekniknya kini sudah tertinggal. Kedua, karena penguasa suan berat sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan pilar Tianjun yang lebih selaras dengannya. Dia terpaksa semakin jarang memakai teknik ini, lebih mengandalkan metode yang lebih kuat dalam bertempuran. Dengan raungan rendah Xiaoyan, 3 pilar api melesat ke langit, lalu menghantam bagaikan gunung, membawa tekanan berat yang merobek ruang dan jatuh menghancurkan. Namun sosok di hadapannya hanya mengangkat tangan dan melambaikan sedikit. Cahaya berkilau dan serangan Xiaoyan langsung tertahan. Pum! Ledakan memekalkan telinga bergema. Serangan berat Xiaoyan seketika hancur. Dia tidak berhenti. Justru serangannya semakin ganas. Tebasan energi meraung keluar, menghantam lawan dengan presisi dan kekuatan luar biasa. Namun tetap tak mampu menggoyahkannya. Hal ini membuat Xiaoyan sadar bahwa kekuatan tekniknya memang perlu ditingkatkan lagi. Bahkan 8 teratas konferensi kekacauan mampu menembak wajah 7 dunia. Jika penguasa suan berat dimodifikasi, mungkin kekuatannya dapat meningkat. Pada saat ini giliran lawan menyerang. Tekanan dahsyat bak jurang tak bertepi turun seketika. Tekanan ini bukan sekedar aura, melainkan penindasan tingkat kultivasi yang nyata. Sosok itu mengangkat jari dan menunjuk. Sebuah cahaya murni yang terkondensasi hingga ekstrim menembus kehampaan tanpa suara.
langsung menuju dahi Xiaoyan. Kecepatannya dan tingkat kondensasinya melampaui semua lawan sebelumnya. Pupil Xiaoyan menyusut, kesadaran jiwanya sudah lebih dahulu menangkap bahaya. Dia segera menggunakan gerak petir ekstrim untuk berpindah tempat untuk menghindar. Namun cahaya itu tidak meleset karena penghindarannya, tetapi terus mengejar dan hampir menembus kepalanya. Dalam sekejap kekuatan tubuh sejatinya meledak, tetapi tetap saja setengah kepalanya hancur. Xiaoyan terpaksa terus mengerahkan kekuatan petir untuk berpindah dan memulihkan luka. Namun lawannya tidak lambat. Setelah beberapa kali menghindar, jarak mereka semakin dekat. Pada saat ini sebuah bola cahaya lain melesat. Begitu mendekat langsung meledak. Tubuh fisik Xiaoyan hancur dan dia terpental ratusan zang. Darah dan energi bergolak. Aura yang dipancarkan jelas tingkat kelima alam inti bumi. Namun kekuatannya sama sekali berbeda dari lawan sebelumnya. Sangat kuat. Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatan sejatinya? Batin Xiaoyan. Pertempuran pun pada saat ini benar-benar tersulut. Dia tahu untuk menang kali ini dia harus mengerahkan kekuatan senjata penguasa suan berat saja sudah tidak cukup. Tubuh Xiaoyan seketika membesar hingga jutaan zang. Dia mengangkat pilar Tianjun dan menghantamkannya dengan ganas. Sang lawan berdiri santai dengan satu tangan di belakang. Sikapnya tenang. Di belakangnya melayang lingkaran cahaya seperti abu ilahi. Setiap kali dia bergerak, kekuatannya amat dahsyat. Menghadapi pilar Tianjun, dia hanya menggerakkan jari. Di depannya terbentuk perisai cahaya. Dentuman demi dentuman terdengar. Namun perisai cahaya itu sama sekali tidak tergoyahkan. Masih belum cukup. Mata Xiaoyan berkilat tajam. Tanpa patah semangat, dia tahu lawannya adalah musuh besar. Satu metode saja tak akan cukup. Kekuatan dalam tubuhnya meledak. Dia berubah menjadi tubuh Yuan Shen raksasa memadatkan seluruh ki dan darah hingga ekstrim. Tangannya menggenggam kehampaan. Mengikuti hantaman pilar Tianjun, tombak itu menghantam keras perisai cahaya. Dalam benturan dua sejati ilahi Yuan Shen, perisai cahaya akhirnya retak, lalu pecah seketika. Xiaoyan tahu ini kesempatan. Dia langsung meledakkan seluruh ki dan darahnya menjadi bayangan raksasa yang menutupi langit. Jari pembunuh hati. Pada saat ini cahaya emas tak bertepi menyelimuti seluruh medan perang kekacauan. Serangan Xiaoyan menghantam turun. Namun pada saat itu sebuah mata tiba-tiba terbuka di belakang sosok tersebut. Sekejap kemudian sinar cahaya memancar, menyambut jari pembunuh hati raksasa itu. Ledakan mengguncang seluruh medan perang. Tanah retak inci demi inci, namun terus pulih seperti permukaan air yang kembali menyatu. Kedua serangan bertabrakan dahsyat, mengguncang jiwa dan ruang. Jejak kaki penindas dewa yang membeku di udara muncul kembali. Xiaoyan ingin menggunakan serangan paling brutalnya untuk melukai lawan. Namun sosok itu tetap tenang. Di belakangnya, mata-mata cahaya terus terbuka. Satu demi satu hingga memenuhi punggungnya. Semua mata itu memancarkan sinar terentak. Dentuman bertubi-tubi terdengar. Jari pembunuh hati Xiaoyan hancur sedikit demi sedikit. 7 langkah penindas dewa yang jatuh pun terhenti di depan lawan. Tampak tak akan bertahan lama. Pertempuran seperti ini membuat hati Xiaoyan bergetar. Dia jelas bukan kekuatan yang bisa diledakkan oleh kultivator tingkat kelima alam inti bumi yang baru maju. Dia semakin yakin orang ini pasti menyembunyikan kekuatan. Namun di medan perang kekacauan, apakah mungkin menyembunyikan kekuatan sendiri? Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.